Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan tentang geopolitik Indonesia yang ditujukan untuk tugas ujian akhir semester 1. Nama saya Zahra Nur Afia dari Prodi PG PAUD kelas A1, dosen pengampu Fitrah Mulyanti SPD MM. Pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan teia yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Teori geopolitik kontinental. Asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ratzel 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Kjellén 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi ataukah politik? Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. B. Pandangan Ratzel dan Kjellén. Pandangan Ratzel dan Kjellén hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme makhluk hidup. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup, Lebensraum, serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme sosial. C. Pandangan Haushofer. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hakko Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Kemudian ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia terbagi dalam 4 benua, panregion, dan dipimpin oleh negara unggul. Teori ruang dan kekuatan merupakan hasil penelitiannya serta dikenal pula sebagai teori panregional, yaitu Lebensraum, ruang hidup yang cukup, autarki, swasembada. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, konsensus nasional, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia.
Perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu Nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan, kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Nusantara dengan memberikan profit bagi bangsa Indonesia. Implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Teritorial ZN Maritim Kringen Ordonansi tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Organisasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Dari 17 Februari 1969 Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang, Deklarasi tentang Landas Kontinen Negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.